Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Yufani Bakari dengan NIM 9214231184. Saya dari kelas G jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas geopolitik dan geostrategi dalam pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan berwujud kebijaksanaan yang disertai strategis nasional dan didorong oleh aspirasi nasional. Geografis dan geostrategis merupakan metode atau aturan yang dirancang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan lewat proses pembangunan. Geopolitik dan geostrategi merupakan permasalahan yang sangat penting. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian dikenal dengan negara dalam perkembangannya. Negara tidak begitu saja dapat diartikan sebagai wilayah, melainkan diartikan lebih luas, yaitu sebagai institusi konsep geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani atau politi, dan berarti persatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan yang berarti urusan, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat prinsip, keadaan, atau saran tertentu. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak dan wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Konsep dasar dari geostrategis Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi astagatra, artinya kehidupan nasional yang sangat berkompleks diciptakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan trigatra alamiah guna meningkatkan ketahanan pada pancagatra. Otonomi daerah, komponen utama dari definisi otonomi yaitu komponen wewenang dan penetapan serta implementasi kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintah yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui desentralisasi wewenang, dan wewenang adalah wewenang formal dan komponen dari independensi sebagai komponen yang merujuk pada kata dari dan untuk orang-orang yang dapat dilihat dari independensi daerah dalam hal pendapatan yang dihasilkan, baik pendapat asli daerah yang relatif besar dibandingkan dengan bentuk dana alokasi umum dan dana lainnya. Otonomi daerah dapat dilihat sebagai cara untuk mengklasifikasikan pelaksanaan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa. Konsep otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani atau autonomi, yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah hukum. Jadi otonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuatan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri kepada lembaga, perusahaan, dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah 1. Otonomi luas, 2. Otonomi nyata, 3. Otonomi yang bertanggung jawab. Perkembangan geopolitik Indonesia dimulai oleh para pendiri bangsa melalui janji Sumpah Pemuda. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Selain itu, proses politik dan demokratisasi juga berpengaruh. Akhir 2004, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang transparan. Ini adalah keberhasilan KPU dalam mengatur partai demokratis. Kemudian ada 3 kasus penting terjadi, termasuk satu gerakan separatis politik dan gerakan yang kini mengarahkan pada perjuangan melawan NKRI. 2. Aksi kekerasan dan konflik komunal. Yang ketiga, isu keamanan teritorial, perbatasan, dan pulau terluar. Perkembangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah Indonesia. Perkembangan geostrategis Indonesia disusun pada tahun 1962 oleh Seaskot atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Isi dari geostrategis Indonesia adalah pentingnya mengevaluasi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Indonesia yang ditandai dengan pengaruh komunis yang tersebar luas pada tahun 1972. Lembaga Ketahanan Nasional dengan pendekatan keamanan pada 1974, geostrategis Indonesia diperkuat dalam membentuk rumusan ketahanan nasional, semua kondisi, metode, dan ajaran pembangunan nasional. Perkembangan otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia sebenarnya adalah ketidakpuasan orang yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi garis kehidupan tetap di bawah kemiskinan. Akhirnya selama masa reformasi mereka menyerahkan agar otonomi daerah dilaksanakan. Lahirlah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan implementasi otonomi daerah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2000. Pelaksanaan otonomi daerah telah diperbarui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah ini telah memungkinkan daerah dengan potensi sumber daya alam untuk membuat kemajuan dalam pembangunan. Pengembangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah. Pengembangan geostrategis, pengembangan konsep geostrategis Indonesia bahkan tidak dikembangkan oleh negara lain dengan tujuan: 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional. 2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Yang ketiga, pengembangan geopolitik. Geopolitik memiliki makna yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan negara dan memainkan peran penting dalam mempromosikan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang dapat terjadi dalam mencapai tujuan. Pengembangan otonomi daerah secara konseptual. Implementasi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 tujuan: politik, administrasi, dan ekonomi. Faktor pentingnya yaitu faktor manusia, faktor keuangan daerah, faktor manajemen organisasi atau birokrasi, dinamika dan tantangan geopolitik, struktur kepulauan di wilayah geografis Indonesia mempengaruhi dinamika kehidupan nasional dan politik, termasuk dinamika kebijakan geopolitik Indonesia di era globalisasi. Maka geopolitik di Indonesia didominasi oleh masalah melanggar batas wilayah seperti pertikaian antara Indonesia dan Malaysia, tentang Pulau Ambalat, Pulau Sipadan, dan Pulau Gili-Gitan yang telah muncul sejak 1967. Perselisihan lain atas wilayah Indonesia adalah perselisihan tentang kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia dan Cina. Masalah geopolitik di Indonesia dengan kepentingan ekonomi lainnya adalah munculnya nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menyelundupkan barang ilegal melalui laut. Untuk memastikan implementasi strategis untuk memecahkan masalah geopolitik di Indonesia, diperlukan tim pemantau yang terdiri dari delegasi pemerintah pusat, TNI, internasional, profesi hukum, ahli geologi, dan elemen pemimpin daerah yang relevan. Oleh karena itu, strategi dan tim pemantauan untuk menyelesaikan masalah geopolitik di Indonesia diharapkan untuk mencapai kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah di Indonesia. Dinamika dan tantangan geostrategis. Geostrategi pada awalnya didefinisikan sebagai geopolitik untuk keperluan militer, tetapi di Indonesia geostrategi adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, perlu menggunakan sumber daya agar tujuan ini tercapai dan dapat dipertahankan. Geostrategis Indonesia adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional harus dicapai dengan pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Penggunaan sumber daya alam yang belum maksimal terjadi karena orang di Indonesia kadang-kadang tidak tahu di mana mereka tinggal dan juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa geostrategi Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya alam belum dimaksimalkan dan bahwa pemaksimalan atau konsolidasi dengan kerjasama pemerintah warga negara sangat diperlukan. Dinamika dan tantangan otonomi daerah. Dinamika dan tantangan otonomi daerah. 1. Sikap mental para pengusaha daerah dan rakyatnya, antara lain sikap yang mempersepsikan diri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya. Yang kedua, perolehan keuangan daerah. Pengusaha daerah membuat peraturan yang memungkinkan memperoleh pendapatan asli daerah dengan mengorbankan rakyatnya. Yang ketiga, kewenangan pemerintah pusat daerah, antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab ataupun mengenai pengalian sumber dan pendanaan pembangunan. Yang keempat, aparatur. Rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah karena sistem rekrumen yang kolusi dan nepotisme mengabaikan kemampuan dan profesionalitas. Contoh nyata dari penerapan geostrategis yang telah dilakukan Indonesia yaitu kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri, dan yang melatar belakangi bahwa geostrategis merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Geostrategis menjadi penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan atau sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis.
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi geostrategi di Indonesia, yaitu faktor geografi. Dalam merumuskan geostrategis perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun nasional. Setelah mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kerawan pada masing-masing gatra ketahanan nasional di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan atau security sektor reform sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra ketahanan nasional. Yang kedua, pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber daya kekayaan alam yang mandiri. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk selain untuk menjaga dalam mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum serta infrastruktur ekonomi yang diperlakukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. Yang keempat, pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui manfaat media, informasi, ataupun pengarahan langsung kepada masyarakat. Pertahanan keamanan Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih, maka disusunlah kebutuhan alutsista tersebut melalui perencanaan strategis minimum Essential Fronts sampai dengan tahun 2004. Saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2015 sampai 2019. Realisasi MEF tahap kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa peraturan presiden. Indonesia masih memiliki waktu 8 tahun ke depan. Untuk itulah pemerintah sekarang perlu menaikkan anggaran pertahanan senilai 108,7 triliun atau setara 1,7% dari APBN. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia belum berstruktur dalam sistem keamanan nasional yang komprehensif sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara maju. Dalam konteks Indonesia terdapat beberapa materi geopolitik dan geostrategi yang relevan dalam pertahanan dan keamanan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, konflik perbatasan, yaitu Indonesia memiliki beberapa konflik perbatasan dengan negara tetangga seperti perbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan perbatasan dengan Timur Leste di Pulau Timur. Penjelasan konflik perbatasan ini menjadi bagian penting dari strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia memiliki ZEE yang luas yang mencakup perairan yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan internasional. Pengamanan ZEE ini menjadi prioritas dalam pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, kerjasama regional. Indonesia aktif dalam kerjasama regional seperti ASEAN atau Association of Study Essence Nation dan Forum Kerjasama Asia Timur. Kerjasama ini memiliki dampak penting dalam geopolitik geostrategi Indonesia. Kerjasama ini memiliki dampak penting dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia, termasuk dalam membangun kekuatan kolektif dan menjaga stabilitas regional. Pemahaman dan penerapan konsep geopolitik dan geostrategi ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat nasional dan internasional, pemahaman yang baik tentang faktor-faktor geopolitik dan geostrategis akan membantu Indonesia dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Kesimpulannya, dari apa yang saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa geopolitik adalah seperangkat prinsip atau keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan secara konseptual, geopolitik di Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategis Indonesia mewujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.